Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang mau kutanya Pak Ustadz, apa hukumnya makan uang dari tanah yang sudah diwakafkan untuk kuburan? Mak menyindir saya nih. Waktu mak saya meninggal, dibilangnya sebulan sebelum meninggal saya ziarah ke kampung. Ini kubur ayahku, kata mak. Nanti kalau aku meninggal, kau letakkan aku di bagian kaki ini. Dimintanya sama orang yang sebelah ini, tanah ini udah habis, tanah pemakaman ini udah habis. Dimintanya sama si dedek yang punya tanah nih, dek, nanti kau kasih untuk uak semeter ya. Kalau untuk uak tak usah bayar, ambil lawak, kuwakafkan untuk tanah kuburan. Jadi setelah mak saya meninggal, saya tambahlah 22 meter ke samping, ke belakang sungai 60 meter. Saya wakafkan untuk tanah pekuburan. Saya pesankan, kalau aku mati pas jadwal di Medan, tolong jenazahku bawa balik ke Silau pakai ambulan. Udah saya bilang tuh ke Bang Iqbal. Tapi kalau aku mati pas ceramah di Papua, kuburkan aja lah di sana. Jangan bawa ke Silau. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Tapi kalau pas aku meninggal pas jadwal di Medan, maka bawalah jenazah supaya dekat makamku dengan keluargaku di kampung. Jadi tanah wakaf itu sudah saya siapkan semuanya. Nah, ini cerita tentang tanah kuburan ini. Apa hukumnya memakan duit dari tanah yang sudah diwakafkan untuk kuburan? Gimana cara makan duitnya? Setiap orang yang dikuburkan di wakaf tersebut berbayar. Ini masalah ini. Yang namanya wakaf produktif itu begini. Ibu bapak masih bisa serius? Masih bisa menangkap? Ini tanah diwakafkan, di atas tanah dibangun ruko. Hasil ruko disewa orang setahun 100 juta. 100 juta itu yang dipakai untuk keperluan agama, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Tanahnya tanah wakaf, gedungnya gedung wakaf, hasilnya untuk umat. Paham? Itu namanya wakaf produktif. Adapun tanah kuburan itu tak bisa dibisniskan. Iya kalau yang mati orang kaya, kalau orang yang miskin tak mungkin kita bawa skop. Anak kau tak bisa membayar, kami campakkan ke laut. Itulah maka tanah wakaf itu tanah wakaf kuburan yang gratis. Tolong saudaraku umat Islam, tanah kuburan yang sudah diwakafkan nenek moyang dulu, jangan lagi kalian ungkit-ungkit. Makanya kalau ada orang mewakafkan tanah, segera laporkan ke KUA, diurus namanya akte ikrar wakaf. Apa namanya? Akte ikrar. Selesai pengajian ini, berdatanganlah jamaah ini menjumpai Ustadz Iqbal Sauki, ketua tim UAS. Kami mau mewakafkan tanah Pak Iqbal, kami mau mewakafkan ruko sana Pak Iqbal. Itu ada tanah di Pulau Brian kami mewakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu kami tanah siapa. Nanti panggil yang mewakafkan, panggil yang menerima wakaf, panggil orang dari petugas KUA. Lalu ada akadnya. Wakafkan tanah ini untuk tanah kuburan tunai. Aku terima sah. Saya mengurusnya jam 10, jam 11 keluar suratnya. Lalu suratnya itu dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah namanya menjadi tanah wakaf. Tanah wakaf kuburan tak bisa berbayar. Yang model berbayar itu adalah tanah produktif. Dibangun rumah sakit Islam. Dibangun rukonya hasilnya untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk duafa. Ada orang Aceh
Orang Aceh pergi ke Makkah. Sampai di Makkah dia beli tanah. Di atas tanah itu dibangunnya rumah. Habis itu dia meninggal. Sekarang lokasi rumah itu dibangun hotel. Hotelnya megah, duitnya bermiliar-miliar. Maka semua orang Aceh yang pergi haji dapat duit dari tanah wakaf produktif orang Aceh. Namanya Habib Buga. Habib Buga dulu berpesan, ini tanah wakafku. Setiap orang Aceh yang pergi haji, tolong kasih dia. Karena waktu dulu orang pergi haji naik tongkang kapal laut, susah makan, susah hotel, maka dia wakafkan. Sekarang orang Aceh yang pergi naik pesawat, yang pergi kaya-kaya, tetap mendapatkan. Itulah hebatnya wakaf. Tapi bukan tanah kubu. Jelas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang berwakaf, tengok dulu. Ini wakafnya produktif atau wakaf konsumtif. Yang kau produktif menghasilkan uang. Apakah yang mengelola wakaf boleh mengambil? Kalau zakat boleh ambil 1/8. Namanya jatah amil. Tapi kalau wakaf boleh mengambil 10%. Saya mau tes, mau nengok jamaah paham atau tak paham. Ada orang Pulau Brayan mewakafkan ruko 10 ke masjid. Wakafkan ruko ini 10 untuk masjid dan tahfiz Quran tunai sah. Lalu dituruslah surat ke BPN. Tidak lagi nama dia, tapi sudah jadi nama penerima wakaf. Lalu kemudian satu ruko disewa orang 100 juta. Ada 10 ruko, berarti 1 tahun dapat 1 miliar. Pengurus digaji, operasional, bayar listrik, gaji karyawan, cleaning service, bayar pajak, boleh mengambil 10%. Pertanyaannya, jika penghasilan dari wakaf bersih 1 miliar, berapakah pengurus boleh mengambil untuk operasional? 100 juta. Tak usah dijawab, karena saya jawab sendiri itu nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dibaca Ustadz Somad tadi itu adalah solawat. Pak Ustadz, solawat mesti pakai lagu? Enggak, saya tak suka solawat pakai lagu. Tahu saya pakai lagu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tak suka solawat pakai suara Pak Ustadz. Tahu saya bersuara? Solawat bersuara bagus, solawat pakai lagu bagus, solawat pakai barzanji bagus. Abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulan. Tak usah lagi teruskan, terbayang pula perut kuning sama ayam panggang. Masih ada barzanji di Pulau Brayan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti acara Maulid Nabi buat acara lomba barzanji. Setuju? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mar ayano rol aini marhaba artinya selamat datang.
Nurul Aini artinya cahaya mata. Selamat datang cahaya mata. Dulu tradisi kita, acara nikah disambut pengantin itu, marhaban ya Nurul Aini, selamat datang cahaya mata. Semua penonton, semua yang datang tamu menunggu macam mana bentuk pengantin. Pas dibuka tirai, hitam. Bukan itu nyanyinya, bukan untuk pengantin, tapi marhaban ya Nurul Aini itu maksudnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Marhaba ayano Nurul Aini, Nurul Aini. Begitulah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari mana kalian? Kami dari memperingati Isra Mi'raj. Apa diperingati Isra Mi'raj itu? Untuk apa diperingati? Orang memperingati Isra Mi'raj kau marah. Orang peringati Maulid Nabi kau marah. Tapi ada orang panjat pinang muncul kau diam. Sumbatkan batang pinang itu contohnya. Cinta kita kepada Nabi. Maulid Nabi tidak mesti menunggu bulan Rabiul Awal. Kita dulu ada acara akikah anak, marhaban. Mengayun anak, marhaban. Anak 7 hari, marhaban. Akikah potong kambing, marhaban. Masih ada lagi acara akikah marhaban di Ayun. Ayun. Pak Ustadz, akikah itu hanya 7 hari. Nah, saya udah 40 tahun Pak Ustadz. Dulu waktu kecil tak akikah. Boleh akikah sekarang menurut mazhab Syafi'i. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ibu yang belum akikah, besok pagi buatlah, insya Allah kami datang. Tapi akikah aja, jangan pula minta gundul. Akikah aja, jangan pula besok kami datang. Tengok di Ayun, nenek itu duduk situ. Putus nanti tali Ayun. Ketawa ibu itu, terbayang nenek duduk. Apakah terbayang omak itu, terbayang omak duduk. Ini orang bisa ketawa, ini menunjukkan bahwa masih sehat. Orang kalau udah tak bisa ketawa, itu udah malaikat maut dan di lampu merah juga. Ya Allah, semua yang hadir malam ini panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan ya Allah. Paling tidak sampai pagi 14 Februari itu mencucuk itulah. Habis itu mau matilah. Janganlah gitu Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas sudah jam 10 malam, pulang cepat. Aku Pak Ustadz tak bisa cepat tidur, pulang langsung tidur supaya pas tahajud nanti malam. Setel jam 4, sejam sebelum subuh. Aku tak bisa tidur cepat Pak Ustadz, pulang dari sini beli antimo. Langsung tidur. Sebiji makan, jangan satu papan. Ini makan sepapan, Idul Fitri baru bangun. Tengoklah anak-anak kecil tuh, itu anak kecil. Anak kecil. Kelas berapa deh? Kelas 4 SD. Itu anak perempuan yang baju pink kelas berapa anakku? Kelas TK. Ini yang pakai peci kelas berapa nak? Kelas 3. Abang yang di belakang kelas berapa bang? Kelas 2. Masya Allah, anak-anak kecil bisa fokus mendengar ceramah dari jam 9 kurang 15 sampai jam 10. Itu hanya ada di Pulau Brayan. Di tempat lain ceramah saya memanjat anak, melompat-lompat, jatuh patah. Kenapa? Waktu maknya hamil, ibunya menyanyikan kucing garong. Melompat-lompat anak tuh macam kucing. Tapi di Pulau Brayan tengok tenang semua. Tenang semua. Masya Allah, tabarakallah. Kusangka ada juga anak-anak yang tenang, rupanya dikasih balon. Ini tenang semuanya. Mudah-mudahan semua anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, penghafal Quran, selamat dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari pil anjing gila, selamat dari sabu-sabu, selamat dari buah kecubung, selamat dari kopi campur spiritus. Lengkap lah udah. Ada satu lagi yang belum. Selamat dari lem kambing. Ala hadhihi niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak-anak kami, keluarga kami dalam agama Islam ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami yang sakit-sakit, sehatkan, angkat penyakitnya. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal ibadah kami. Wa barakatan fil rizqi, berikan berkah rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, berhaji dan berumrah. Wa taubatan qablal maut.